بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yang kita masih bersama dengan surat Al-Hujurat, surat ke-49 menurut urutan dalam Al-Quran, yang berisi 18 ayat, yang termasuk surat Madaniyah, yang kurang lebih secara garis besar surat ini mengajarkan kita tentang 4 adab. Adab kepada Rasul, adab ketika menerima berita, adab sesama kaum muslimin, baik dalam bertikai, baik larangan-larangan yang menyebabkan pertikaian seperti menghina, berprasangka buruk, dan apa namanya, ta'assub dengan golongannya, yang mana kita diciptakan bukan untuk itu tetapi untuk saling mengenal. Dan yang lebih mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Dan adab yang keempat adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyandarkan apa yang Allah karuniakan kepada kita berupa keimanan adalah bukan semata-mata kemampuan kita, melainkan ini adalah hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, 3 pertemuan yang lalu ya, kita telah bahas adab yang pertama, adab kepada Rasul, adab kepada menerima berita, dan adab sama kaum muslimin, yang sampai ayat yang ke-11 ya, berkenaan dengan adab ketika menerima berita, dan juga dilarang untuk saling menghina. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhab qaumun min qaumin. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke ayat yang ke-12, yang masih berkenaan dengan adab sesama kaum muslimin untuk eh, eh, ya, tidak berprasangka buruk, tidak berprasangka buruk kepada sesama kaum muslimin, agar apa? Agar persaudaraan itu bisa terjaga di antara mereka. Di ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm, wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, adzan. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena apa? Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian itu tajassus, mencari-mencari keburukan seorang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian itu mengunjing satu sama dengan dan lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah ada seorang di antara kamu itu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini adalah seruan terakhir kepada orang-orang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pada seruan yang kelima ini karena Allah Subhanahu wa taala akan membicarakan tentang perkara-perkara kezaliman, yang mana orang didolimi, yang didolimi tadi itu tidak menyadari karena perbuatan buruk tersebut. Karena apa? Karena dilakukan bukan di hadapannya.
seperti ghibah, tajassus yang disebutkan di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk eh, berprasangka buruk terhadap saudara kita yang notabene zahirnya adalah baik. Jika kita berprasangka buruk kepada yang zahirnya baik, maka kita berdosa. Entah persangkaan itu benar ataupun tidak benar. Boleh kita berprasangka buruk kepada pelaku maksiat karena mungkin dia biasa melakukan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini melarang ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ialah banyak dari prasangka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabu al-hadits." Jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling paling dusta. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Dan ini lebih dusta daripada dusta yang sesungguhnya. Karena apa? Jika orang berdusta, dia sadar sedang berdusta. Namun orang yang berprasangka buruk, dia berpikir dia benar. Jadi dia tertipu dari dua sisi. Sisi telah salah sangka terhadap saudaranya, dan sisi merasa dirinya itu benar. Jadi ayat ini sebagai dalil bahwa prasangka yang disertai dengan indikasi yang jelas, kebalikannya ya, maka diperbolehkan. Namun, sangat disayangkan kebanyakan prasangka buruk itu dibangun di atas ketidakpastian. Dibangun di atas dugaan-dugaan yang tidak benar. Bahkan kadang terjadi apabila eh, terjadi permusuhan di antara keduanya. Jadi selalu ditafsirkan apa yang dilakukan oleh yang tidak kita sukai itu dengan perkara yang buruk. Maka ini harus berhati-hati, apalagi kalau dalam berumah tangga. Ya. Seorang suami selalu mengawasi istrinya, seorang istri mengawasi suaminya, selalu prasangka buruk. Sehingga apa yang dilakukan oleh pasangannya selalu salah, selalu tidak benar. Kemudian Allah lanjutkan, wala tajassasu. Dan janganlah kalian itu mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam riwayat lain disebutkan wala tahassasu. Jadi perbedaan antara wala tajassasu dengan wala tahassasu di dalam hadis disebutkan ya, wala tahassasu wala tajassasu ya. Janganlah kalian itu tahassasu saling mendiamkan, wala tajassasu saling suka mencari cari-cari isu. Banyak tafsir para ulama dalam membedakan ini. Ada yang mengatakan bahwasanya tajassus mencari keburukan orang lain dengan penglihatan. Tahassus mencari keburukan dengan pendengaran. Ada yang mengatakan tajassus mencari keburukan dengan bertanya pada orang lain. Dan tahassus mencari keburukan dengan mencari-cari sendiri. Dan semuanya ini dilarang. Dan sebenarnya kita harus bersyukur sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menutup aib orang lain dari mata kita. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya dengan tertutupnya aib orang lain di mata kita, hidup kita akan bahagia. Karena apa? Karena kita tidak sibuk dengan urusan orang lain yang bukan urusan kita, yang membuat hati kita itu tidak tentram. Di sini disebutkan para hadirin rahmat Allah SWT, bahwasanya tajassus, prasangka buruk, ada kaitan keduanya, bahwasanya seorang itu melakukan tajassus karena dia sudah berprasangka buruk. Maka dia melanjutkan dengan prasangka buruk itu, yang tahassus ya, bahwasanya eh, dia berprasangka buruk kepada saudaranya, kemudian dia melakukan tajassus, kemudian melakukan apa namanya, cari-cari aib, selalu mengamati sesuatu yang sebenarnya tidak patut untuk diamati. Kemudian Allah lanjutkan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian itu saling mengunci sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan. Apakah di antara kalian itu suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentu orang yang normal ya itu merasa jijik. Ya.
Para ulama berbeda pendapat tentang masalah dosa ghibah. Ada yang mengatakan dosa kecil, ada yang mengatakan dosa besar. Entah kecil atau besarnya, intinya adalah ghibah ini harus dijauhi karena berbahaya. Ya. Apalagi ini dilarang di dalam Al-Quran. Dan ghibah juga bahaya ditinjau dari dampaknya yang bisa menimbulkan kebencian, menimbulkan pertikaian di antara sama kaum muslimin. Sehingga apa Allah tutup ayat ini dengan wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Innallah tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat bagi orang yang bertaubat setelah melakukan perbuatan perbuatan ini. Jadi pada hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka taubat bagi orang-orang yang jatuh terhadap penyakit ini agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian pada ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala seru ya ayuhan nas wahai manusia. Sesungguhnya kami itu menciptakan kamu dari seorang zakar wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu itu bangsa-bangsa, bersuku-suku supaya lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini dibuka dengan ya ayuhan nas. Dan ini ciri ayat-ayat makiyah. Ya. Ada yang memandang ayat ini makiyah. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya ini madaniyah. Hanya saja ketika Allah menyebutkan ya ayuhan nas supaya ayat ini menjadi umum, mencakup seluruh manusia. Terlebih lagi ayat ini turun pada saat Amul Wufud, ya. Tahun yang mana para orang-orang yang di luar Islam itu mulai masuk Islam dan mau mulai mengenal tentang agama Islam ini dan datang ke Madinah. Kemudian barangkali mungkin sebagian mereka belum beriman atau sebagian mereka beriman tapi keimanannya belum kuat. Jadi ayat ini menjelaskan dan mengingatkan kepada kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa yang mana biasanya pada kabilah-kabilah Qabail itu ya, suku-suku itu merasa bangga, fanatik terhadap golongannya. Sehingga apa? Sehingga dengan fanatik itu tuh mengejek, merendahkan kabilah atau bangsa yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar mereka itu tidak melakukan hal tersebut. Karena pada hakikatnya itu mereka itu berasal dari satu nenek moyang yang satu, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian mereka dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan untuk saling mengejek, tetapi untuk saling mengenal. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ta'assub yang berlebihan, fanatik yang berlebihan yang membuat mereka merendahkan golongan yang lain tanpa menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bukan untuk hal tersebut, melainkan untuk apa namanya? Saling mengenal, saling memberi manfaat satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Allah tutup ayat ini dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada bedanya antara orang Arab, orang bukan Arab, orang putih, orang hitam. Kalau dia bertakwa, walaupun dia hitam, walaupun dia jelek, ya, walaupun dia dari suku yang minoritas, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah barometer yang eh, Allah Subhanahu wa taala jadikan menilai seseorang, yaitu takwaan. Walaupun dari sisi dunianya dia miskin, jelek, hitam, dan segala macam. Ini tidak mengurangi sama sekali ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-14 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan kita berkenaan dengan kita beradab kepada Allah untuk menyandarkan karunia keimanan yang Allah berikan kepada kita, itu harus kita sandarkan kepada Allah. Bukan disandarkan kepada diri kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemuliaan kita, bukan karena nasab kita, tapi ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala larang ketika orang Arab itu mengatakan qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata amanna, kami telah beriman. Kullam tu'minu. Tapi katakanlah, Allah katakan kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami telah tunduk, telah masuk Islam. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, ke dalam hati-hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam keimanan ada tiga tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, seperti di hadis Jibril. Dan di ayat ini, ketika orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami telah beriman, maka Allah nafikan keimanan mereka. Karena hakikatnya mereka baru pada derajat Islam. Belum masuk keimanan itu secara mendalam kepada hati-hati mereka. Belum sampai kepada tingkat iman. Disebutkan bahwa ada kabilah dari Asad bin Khuzaimah yang mereka datang kepada Rasulullah kemudian berkata, kami beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya agar mengatakan kepada mereka bahwasanya mereka baru berada pada tingkatan Islam, belum sampai kepada tingkatan iman. Jadi Islam dan iman apabila disebutkan secara terpisah, maka dia maknanya satu. Tapi ketika disebutkan secara bersamaan, maka dia maknanya berbeda. Islam itu di bawah tingkatan iman. Dan yang lebih tinggi adalah tingkatan ihsan. Yang disebutkan di hadis Jibril, anta'budallah ka'annaka tara, fa'in lam takun tara, fa'innahu yara. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihat engkau. Kemudian pada ayat yang ke-15 Allah sebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul. Thumma lam yartabu. Kemudian mereka itu tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka berjihad, berjuang dengan harta, dengan jiwa mereka pada jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang yang beriman sesungguhnya. Maka jika mereka ingin mencapai derajat keimanan, hendaknya melakukan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Dan ini tidak mudah. Itu beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian tidak ragu dengan keimanan. Dan ini penting ya. Jika seorang mengaku beriman, maka hendaknya dia itu belajar. Ya. Belajar tentang hakikat keimanan ini. Karena subhat ya. Eh, hal-hal yang banyak meragukan keimanan. Di zaman sekarang ini sangat sangat banyak. Kerancuan berpikir tersebar di mana-mana. Sehingga ketika seorang tidak belajar, bisa dikatakan imannya belum benar. Bahkan mungkin terjadi keraguan-raguan di dalam dirinya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala lengkapi eh, persyaratan untuk mencapai derajat keimanan dengan berjihad, berjuang dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan dirinya, dengan badannya apabila dia mampu. Kalau tidak mampu dengan hartanya, ya, untuk diinfakkan ke jalan itu, baik untuk membantu dakwah, untuk membangun sarana prasarana ibadah, ya, untuk membangun majelis-majelis ilmu, membangun pesantren untuk supaya orang belajar. Dan inilah yang tidak mudah ya, bagi seorang itu untuk berinfak sementara dia telah mendapatkan dengan susah payah. Dan ini bukti keimanan. Ya, perlu dilatih. Saya belum bisa latihan. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal dakwah beliau, beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman, yang menginfakkan hartanya di jalan dakwah. Istrinya Khadijah menginfakkan seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suami. Temannya yang dekat dengan beliau Abu Bakar Siddiq, orang kaya, menginfakkan hartanya untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka saudagar-saudagar yang kaya raya. Maka sangat penting ya seorang untuk berjihad bukan dengan pedang saja. Kalau dia mampu maka lakukan. Ya, kalau ada jalan itu lakukan. Berjihad juga dengan harta, dengan ilmu bagi orang yang Allah amanah ilmu. Dan ini adalah tanda keimanan. Kemudian di ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala sebutkan qul, katakanlah, atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Qul, katakanlah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Sedangkan Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini eh, apa namanya? Bantahan terhadap orang yang mengatakan kami beriman. Sebenarnya hal ini tidak perlu mereka ucapkan. Kan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Patutkah kamu memberitahukan kepada Allah tentang agama kami tidak beriman? Kau tidak katakan saja, Allah mengetahui apa kamu benar itu ucapanmu. Bahwa kamu beriman atau tidak beriman. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Apatah lagi apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi tenang saja. Kalau engkau benar-benar beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat keimananmu yang bisa membawa kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Tenang saja. Nggak perlu ya, eh, memaksakan diri untuk diketahui oleh manusia. Karena penilaian manusia itu tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh dunia itu mengaku engkau beriman, kalau kenyataannya Allah mengetahui bahwasanya engkau tidak beriman, maka tidak bermanfaat pengetahuan seluruh manusia yang ada di dunia ini tentang keimanan. Yang terpenting adalah penglihatan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah ilmu ikhlas yang luar biasa yang perlu kita terapkan di dalam ibadah-ibadah kita yang kadang-kadang ya kita suka menampakkan ini loh saya sudah beriman, ini loh saya sudah sedekah, ini loh saya sudah beribadah. Tenang saja, gak usah ditambah-tambahkan. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha melihat untuk menilai dan mengangkat diri kita di sisinya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah angkat, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjatuhkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di ayat yang ke-17 Allah lanjutkan, yamununa 'alaika an aslamu. Mereka
merasa telah memberi nikmat kepadamu wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Ya. Qul la tamunnu qul la tamunnun qul la tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Katakanlah, janganlah kamu itu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Yang mana sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan. Jika kamu orang-orang yang benar. Nah, ini pukulan telak. Yang merasa dirinya itu telah memberi pena, memberi titik ya, di dalam kesuksesan atau di dalam keberhasilan Islam di negaranya, keberhasilan di daerahnya, keberhasilan di desanya, keberhasilan di dalam mahatnya. Seolah-olah dialah yang berjuang. Hati-hati ini. Karena pada hakikatnya ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini loh saya tidak. Jadi ayat ini bercerita tentang kabilah Asad. Asad bin Huzaimah yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang mereka masuk Islam tanpa perlu berperang. Berbeda dengan sebagian kabilah yang lain yang yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam perlu memerangi mereka dulu, ya, untuk mereka masuk Islam. Adapun kabilah As'ad bin Huzaimah masuk Islam itu langsung. Tatkala mereka eh, datang Islam kepada mereka, mereka secara langsung untuk menerima Islam. Mereka langsung menerima apa yang diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga mereka itu seolah-olah ya merasa memiliki jasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah ingatkan mereka itu dengan hal ini. Ya. Bahwasanya janganlah kalian itu merasa telah memberi nikmat dengan masuk Islam walaupun tanpa berperang. Dengan keislaman mereka seolah-olah mereka telah merasa besar di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada hakikatnya adalah Allah lah yang melimpahkan nikmat kepada kalian untuk memberi hidayah kepada kalian kepada keimanan. Dan ini merasa bahwasanya hidayah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala adalah bukti bahwasanya seorang itu minas sadiqin, bahwa orang itu adalah orang yang benar. Penting Bapak Ibu sekalian kita sandarkan eh, ibadah yang Allah mudahkan kepada kita dari sholat, dari puasa, dari haji, dari bersedekah, berzakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku hanyalah hamba Allah yang Allah bimbing untuk bisa sedekah. Yang Allah bimbing untuk bisa beribadah, untuk bisa sholat, untuk bisa haji, untuk bisa berpuasa. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu dengan hidayah ini dan dengannya Allah Subhanahu wa taala bisa menambah kenikmatan kita beribadah kepadanya. Jadi berhati-hati ya dengan merasa mempunyai jasa di dalam Islam ini. Tenang saja. Walaupun seandainya engkau ada jasa, tidak perlu diucap-ucap, tidak perlu dikebur-keburkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apakah jasa yang engkau taruh dalam Islam ini itu jasa yang benar-benar ikhlas karena mengharapkan wajah Allah ataupun tidak. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala, di akhir surat Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib ya di langit dan di bumi. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan ayat ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang terlihat.
yang tampak. Yang gaib pun, yang tidak tampak, yang ada di langit, yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka bergembiralah, ya. Bergembiralah orang-orang yang menyembunyikan amalannya demi mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, Allah Maha melihat. Jangankan apa yang kau lakukan yang tampak, ya. Dari mungkin sholat berjamaah tampak, atau bersedekah tampak. Bahkan apa yang kau sembunyikan, Allah Maha mengetahui. Allah Maha menilai, Allah Maha memberi balasan yang setimpal. Karena Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang tampak, yang gaib pun, yang kita tidak melihatnya, Allah Maha mengetahui. Ya Allah basirum bima ta'mal. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Ayat-ayat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala tutup di surat Al-Hujurat ini berkenaan dengan adab-adab yang disebutkan, sehingga kita bisa berpegang dengan adab-adab ini, yang mudah-mudahan dengannya kita bisa menjadi muslim yang kafah, muslim yang sebenarnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala bukanlah saja mensyariatkan kita syariat-syariat yang bentuknya mahdoh, bentuknya beribadatan, tapi mensyariatkan kita peribadatan yang berbentuk adab, baik kepada Rasul, baik kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Sehingga dengan berpegang dengan hal ini, kita bisa selamat di dunia, kita bisa selamat di akhirat. Inilah akhir dari surat Al-Hujurat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga pada ikhwas sekalian. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.